Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita percaya Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan, kesehatan, sehingga kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudaraku, mari memulai renungan kita pada hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari kitab Denden 86, Tuhan Yesus si Permakan. Kitab Denden nomor 86, Tuhan Yesus si Permakan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus si Permakan. Tuhan Yesus si Permakan, aku beri dirimu. Tuhan Yesus si Permakan, aku diri dirina. Yesus si demiku sungguh, ku ikut keniangan, ku ikut keniangan, ku ikut keniangan. Yesus si demiku sungguh, ku ikut keniangan. Baik, yang kedua. Jumpa gia kebiar dan Tuhan si kawal kue, tetapi yang temanku, ku ikut keniangan, ku ikut keniangan, ku ikut keniangan, tetapi yang temanku, ku ikut keniangan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang sudah menganugerahkan kehidupan bagi kami, Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami. Tuntun kami tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami semua, dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami renungkan itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat yang ke-32. Sedemikian firman Tuhan. Mari kita membacakannya bersama-sama. Matius 25 ayat yang ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan kita melayani Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya, sebagai pelayan Tuhan mungkin kita ikut ambil bagian pelayanan di gereja, misalnya apakah sebagai pendeta, khotbah, sebagai majelis, sebagai pemusik, song leader, pengurus persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja, dan yang lainnya. Saudaraku, semuanya itu kita kerjakan dengan baik. Tapi pada pagi hari ini diingatkan kepada kita, ternyata pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus tidak hanya sedemikian. Ya, tidak cukup hanya sebagai pelayan di rumah Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan setiap hari yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam pelayanan kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita juga kepada sesama manusia.
Saudaraku, Matius 25 ayat 32 ini merupakan bagian dari firman Tuhan tentang hari penghakiman nantinya. Dan dikatakan dalam Matius 25 ayat 32 ini bahwa semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memisahkan seorang daripada seorang, ya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya, satu perumpamaan seperti pemisahan gembala. Gembala memisahkan domba dan kambing-kambing yang digembalakannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Matius 25 ini mau menyampaikan kepada kita, ya, bagaimana pada hari penghakiman nanti bahwa Tuhan akan memisahkan setiap kita, apakah sebagai domba atau kambing. Mengapa sedemikian? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita menelisik bagaimana karakter domba itu peka akan suara gembalanya. Ya, domba-domba mengenal suara gembalanya, dan ketika gembalanya memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, ya. Jadi domba itu peka akan suara gembalanya. Ketika gembalanya menyuruh dia kembali kepada kawanan domba itu, dia langsung akan kembali. Dia tidak suka menyendiri-menyendiri, tetapi bagaimana bisa bersama-sama, berkumpul bersama. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa domba itu lebih menyenangi kebersamaan, persekutuan, ya. Dalam kebersamaan ada saling menghangatkan, saling memperhatikan, saling menguatkan. Dia tidak menyukai sendiri-sendiri seperti kambing mungkin, ya, yang lebih suka menyendiri dan kadang pergi menyendiri, tidak mau bersama-sama, kecuali kalau gembalanya memanggil dia dan memukulnya, memaksanya untuk masuk kembali kepada kawanan kambing-kambing itu. Tapi secara umum kami akan memisahkan diri sendiri, ya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai domba yang peka akan suara gembalanya, ya, sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga harus memiliki kepekaan akan suara Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita dituntun untuk setia berjalan di jalan Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, domba mengenal baik, ya. Domba mengenal baik gembalanya. Ya, domba mengenal dengan baik gembalanya. Dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk dapat lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, ya, mari tetap setia memiliki persekutuan yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Tanda orang yang mengenal Tuhan, dia taat melakukan kehendaknya, taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menuntun kita bagaimana kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan yang digambarkan sebagai domba milik umat kepercayaan Tuhan. Kita mengenalnya, kita mendengarkan suaranya, dan tetap setia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, hal itu akan menuntun kita bukan hanya sekedar melayani Tuhan dalam pelayanan mimbar, dalam pelayanan lagu-lagu pujian, tidak. Tetapi akan terlihat dalam sikap hidup kita setiap hari seperti yang dikatakan dalam ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi iman kita kepada Tuhan itu tampak dalam bukan hanya pelayanan dalam persekutuan, pelayanan mimbar di gereja, tetapi dalam sikap hidup kita setiap hari terhadap orang lain. Bagaimana kita membantu, menolong, menopang, ya, kita ada hadir bagi saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan hal itu bisa kita lakukan. Tuhan memampukan kita untuk menolong orang lain. Ketika ada orang yang lapar, kita bisa membantu memberi dia makan. Ketika ada yang haus, memberi dia minum. Jadi hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa penghakiman Tuhan itu dilandaskan pada bagaimana kita menyatakan iman kita kepada Tuhan
ya, yang terlihat dari perbuatan kasih kepada orang lain. Jadi berbuat baik itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi iman kita kepada Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan dan menuntun kita untuk berbuat baik, menolong sesama kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir zaman nanti ketika Allah menghakimi kita, ya, Allah menghakimi kita, dituntun untuk dalam hidup kita, ketika kita diberi kesempatan menjalani hidup kita di dunia ini, ya, bagaimana kita menyatakan iman kita melalui aksi kasih yang kita lakukan kepada sesama kita. Karena itu, saudaraku, mari tetap setia mengikut Tuhan, dan ketika Tuhan datang kedua kali, masa penghakiman itu tiba, ya, iman kita kepada Tuhan tetap tampak dalam sikap kasih kita, menolong sesama, saling menopang, saling menguatkan. Dengan begitu kita beroleh keselamatan daripada Tuhan oleh karena iman kita. Karena itu saudaraku tetap setia mengikut Tuhan Sang Gembala yang agung itu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kitab Denden nomor 472. Kitab Denden nomor 472, Tuhankah permakanku. Ya, kita memuji Tuhan dari Kitab Denden nomor 472, Tuhankah permakanku, sing kelini geluh. Saudaraku, mari bersama-sama menaikkan pujian ini, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Tuhankah permakanku, sing kelini geluhku, kawali bait yang kedua, Kitab Denden 472. Udalani geluhku, diterup perbuahanmu, tetap mengukurku, melawan kuasa dosa, terima dunia indah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Bagaimana masa penghakiman nanti akan tiba. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya ke dunia ini. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kami. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan kami di dunia ini untuk memakaikan hidup kami ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan tetap setia beriman teguh di dalam Tuhan. Iman kami kepada Tuhan itu tampak dalam sikap hidup kami setiap hari, bagaimana kami juga menyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudari kami yang lainnya. Tuhan menuntun dan mengajarkan kami untuk kami boleh memberi makan bagi saudara-saudari kami yang lapar, memberi minum bagi saudara-saudari kami yang merasakan kehausan, memberikan tumpangan bagi orang asing, memberikan pakaian bagi orang yang telanjang, melawat saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit, dan ketika ada yang terpenjara juga, kami mau mengunjungi mereka, menopang mereka. Tuhan, tuntunlah kami agar cinta kasih kami akan Tuhan tampak dalam cinta kasih kami kepada sesama kami manusia, khususnya bagi saudara-saudari yang sangat membutuhkan
perhatian, kasih, doa yang boleh kami lakukan. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Sehingga ketika tiba datang harinya Yesus Kristus hadir ke dunia ini juga, kami beroleh kerajaan sorga itu. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau yang melawat setiap saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, apakah isolasi di rumah atau isolasi di rumah-rumah sakit oleh karena sakit penyakit mereka. Bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan tangan kasih Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan damai sejahtera Tuhan di tengah keluarga, menopang kehidupan yang sedang dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami manusia, khususnya saudara-saudari kami ya Tuhan, Nande Gideon, kekelangan kami Bapak Aga Purba, Bapak Miska Ginting, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Yoselin di Medan, atau mungkin ada kami, keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, lawatlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan, berikanlah kesehatan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kami, dan kuatkan, teguhkan mereka ketika mereka menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan tetap menguatkan mereka sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kami tidak tahu kapan itu. Tuhan tetap setia, beriman teguh di dalam Tuhan, dan tetap setia menyatakan kasih Tuhan kepada sesama juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Khususnya juga saudara-saudari kami di Siti Lusada Bekasi. Kami percaya Tuhan melawat kami, menyertai kami, memberikan kami damai sejahtera, dan mengajar kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia, beriman teguh kepada Tuhan, sehingga iman teguh kita kepada Tuhan juga boleh terlihat dalam sikap hidup kita, bagaimana kita mengasihi saudara-saudari kita. Ya, dan kita percaya bahwa dalam kedatangan Kristus yang kedua kali, setiap orang yang percaya setia kepada Tuhan beroleh kerajaan sorga. Dan ketika beraktivitas ataupun beribadah di gereja, bagi saudara-saudari yang sudah bisa beribadah di gereja, mari tetap perhatikan juga protokol kesehatan. Dan ketika kita keluar dari rumah, ya tetaplah pakai masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, dan tetaplah berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.